Di sebuah kota kecil yang sibuk dengan hiruk-pikuk teknologi, hiduplah seorang remaja bernama Akira. Seperti kebanyakan orang seusianya, hari-harinya dipenuhi oleh layar. Paling sering layar kecil di genggaman tangannya. Aplikasi media sosial seperti TikTok dan Instagram adalah jendela dunianya, dan dia telah terbiasa dengan kenyamanan algoritma yang seolah memahami semua keinginan dan pikirannya. Setiap kali dia membuka ponsel, dunia terasa lebih dekat. Namun, tanpa dia sadari, dunia itu juga semakin sempit. Di dunia nyata, Akira adalah sosok yang pendiam, lebih sering tenggelam dalam pikirannya. Teman-temannya kerap mengolok-olok betapa sering dia menatap layar ponsel. Tapi bagi Akira, layar itu bukan sekadar alat hiburan. Itu adalah dunia di mana ia merasa paling hidup. Dalam satu scroll, ia bisa menemukan video-video yang membuatnya tertawa, menangis, bahkan memikirkan ulang tentang dirinya sendiri. Apa yang salah dengan itu, pikirnya. Sampai suatu hari, sesuatu berubah. Ia mulai sering terbangun di tengah malam, merasakan sesak di dadanya. Matanya yang lelah melihat bayang-bayang cahaya biru dari layar yang redup memanggilnya untuk kembali berselancar di dunia maya. Setiap kali ia membuka aplikasi, ia merasa seperti sedang memasuki lorong panjang yang hanya berisi cermin, refleksi dari pikirannya sendiri. Dia menyadari bahwa semua yang dilihatnya adalah apa yang dia ingin lihat, atau lebih tepatnya, apa yang algoritma ingin dia lihat. Pikiran itu menakutkannya. Di bawah permukaan video-video lucu atau inspiratif, ada kesadaran samar bahwa ia tidak lagi mengendalikan apa yang ia konsumsi. Semua konten yang muncul seolah tahu apa yang ia pikirkan, bahkan sebelum ia sadar. Akira mencoba mengabaikan perasaan itu, tapi setiap malam ia merasa semakin gelisah. Suatu malam, ketika insomnia menyerangnya lagi, ia membuka TikTok untuk mengalihkan pikirannya. Namun, kali ini, sesuatu yang aneh terjadi. Video yang muncul di feed-nya semua berbicara tentang kecemasan, depresi, dan isolasi sosial. Seolah-olah algoritma tahu betapa terganggunya pikiran Akira. Video-video itu membuatnya semakin merasa terperangkap, seakan semua masalah yang ia alami diperbesar oleh setiap scroll. Paginya, Akira merasa semakin lelah. Di sekolah, ia mendengar bisik-bisik dari teman-temannya tentang diagnosa diri. Beberapa dari mereka mulai mendiskusikan gangguan psikologis berdasarkan apa yang mereka lihat di media sosial. Kamu pernah lihat kan yang soal ADHD? Aku rasa aku punya itu, ujar salah satu temannya. Aku juga sering lihat video soal depresi. Mungkin aku depresi juga, balas yang lain tanpa ada yang benar-benar paham makna di balik kata-kata itu. Mendengar hal itu, Akira semakin terjerat dalam kebingungannya sendiri. Apakah ia benar-benar cemas? Ataukah itu hanya apa yang algoritma ingin dia percayai? Hari-hari berlalu dan Akira semakin merasa terisolasi. Ia ingin mencari bantuan, namun setiap kali mencoba berbicara dengan seseorang, ia merasa suaranya tertelan oleh kebisingan dunia digital. Satu malam yang dingin, saat pikiran-pikirannya berkecamuk, Akira bertemu seorang pria tua di taman dekat rumahnya. Pria itu duduk di bangku, memandang ke langit malam yang cerah. Kenapa kau tidak melihat layar ponselmu seperti semua orang lain? Tanya Akira dengan rasa penasaran yang tiba-tiba muncul. Pria itu tersenyum tipis, menatap Akira dengan mata yang tenang. Kadang-kadang kita perlu melihat ke atas, ke arah yang tak didikte oleh mesin. Algoritma di ponselmu adalah lensa, tapi lensa itu tidak selalu menunjukkan seluruh dunia. Ada hal-hal yang lebih besar dari apa yang bisa dilihat dari layar itu. Akira terdiam. Kata-kata pria itu mengalir dengan cara yang membuatnya merasa dipahami, seolah pria itu tahu apa yang telah mengganggu pikirannya. Algoritma hanya memberimu apa yang kau inginkan, lanjut pria itu. Tapi bukan apa yang kau butuhkan. Jika kau terus-menerus melihat refleksi dari dirimu sendiri, bagaimana kau bisa berkembang? Kata-kata itu menghantam Akira dengan keras. Ia menyadari bahwa selama ini, ia telah menjadi penjelajah dalam dunia yang sempit. Dunia yang hanya berputar di sekitar apa yang ia pilih untuk dilihat. Algoritma yang ia anggap sebagai jendela ke dunia yang lebih luas, ternyata hanyalah sebuah penjara yang indah. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Akira memutuskan untuk menutup ponselnya. Ia duduk di atas kasur, memandang langit malam dari jendela kamarnya. Dalam keheningan itu, ia merasa sesuatu yang lain, sebuah dunia yang lebih besar daripada algoritma apapun bisa gambarkan. Esok paginya, ia berjalan ke sekolah tanpa headphone yang biasanya selalu tergantung di telinganya. Saat teman-temannya bercerita tentang video viral terbaru, Akira tersenyum, tapi pikirannya sudah berada di tempat lain. Ia menyadari bahwa dunia di luar layar jauh lebih kompleks, lebih nyata,
dan lebih membutuhkan perhatiannya daripada apa yang bisa ditawarkan algoritma manapun. Di dalam dirinya, ia tahu bahwa perjalanan masih panjang. Tapi setidaknya, ia telah memulai langkah pertamanya menuju kebebasan dari lensa yang selama ini membatasi pandangannya. Dan di sanalah, Akira, seorang penjelajah yang baru, siap menemukan dunia yang sesungguhnya.